Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang dikirim oleh seseorang yang kita sebut saja namanya Kak Lani. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi, kisah ini terjadi pada tahun 2012, di mana Kak Lani ini baru saja menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas di Sumatera Utara. Setelah lulus, Kak Lani berniat untuk merantau ke Kalimantan. Kak Lani memutuskan untuk mencari kerja di sana. Apalagi Kak Lani mendengar kabar bahwa tenaga kesehatan masih sangat dibutuhkan di sana. Sangat match dengan background Kak Lani yang seorang perawat. Tapi Kak Lani tidak berangkat sendiri ke sana, melainkan mengajak kawannya yang bernama Ziza. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di Samarinda. Sesampai di sana, mereka memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah kecil. Karena mereka merantau hanya memodal nekat. Dan beberapa hari setelah mereka sampai di sana, mereka lalu menyebar surat lamaran ke beberapa rumah sakit dan juga klinik. Tapi ditunggu, tapi belum juga ada panggilan kerja. Di saat mereka berdua sudah putus asa, mereka dapat info dari warga bahwa ada salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang butuh beberapa perawat. Nah, mendengar itu, semangat mereka bangkit lagi. Mereka berdua pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Keesokan harinya, mereka langsung berangkat ke tempat yang dituju. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, mereka pun sampai di tempat yang dituju. Dan sesampai di sana, mereka kebingungan. Di sana mereka tidak mengenal siapa-siapa. Di saat mereka sedang sibuk mencari rumah kontrakan, mereka berjumpa dengan seorang nenek-nenek yang berusia sekitar 60 tahunan. Nenek-nenek itu mendekati mereka dan menawarkan sebuah tempat tinggal. Mereka sebenarnya sangat segan menerima tawaran dari nenek itu. Tapi mengingat tabungan mereka yang sudah menipis, mau tak mau mereka pun menerimanya. Nenek itu lalu menunjukkan sebuah rumah yang terletak di dekat rawa-rawa. Seketika bulu kuduk Kak Lani merinding melihat rumah itu. Karena rumah itu ternyata adalah sebuah rumah yang berdiri di atas rawa-rawa, beratapkan daun rumbia. Rumahnya tidak terlalu besar. Dan ketika Kak Lani dan Ziza berbalik untuk berterima kasih kepada nenek itu, ternyata nenek itu sudah tidak ada. Tapi karena hujan mulai turun, mereka berdua pun berlari ke arah rumah. Kecapean setelah melakukan perjalanan jauh, mereka berdua pun ketiduran. Dan azan maghrib berkumandanglah yang membangunkan mereka. Di saat Kak Lani bangun, dia pun membangunkan Ziza. Tapi di situ Ziza sulit sekali untuk dibangunkan. Kak Lani pun berinisiatif untuk menyalakan lampu. Dan betapa terkejutnya dia saat Kak Lani tahu kalau ternyata rumah itu sudah tidak teraliri listrik. Di situ Kak Lani sudah mulai khawatir. Apalagi Kak Lani tahu jika Ziza ini sangat takut dengan suasana gelap. Dengan secepat kilat, Kak Lani berlari mencari warung untuk membeli lilin sebelum Ziza bangun. Ternyata warungnya cukup jauh. Untunglah warung yang ditemui oleh Kak Lani menjual lilin. Tapi di situ pemilik warung bertanya,
Mengapa Kak Lani beli lilin? Kan gak sedang mati lampu. Kak Lani pun bercerita jika mereka tinggal di sebuah rumah di dekat rawa. Seketika pemilik warung itu terlihat kaget dan langsung pucat. Pemilik warung itu bilang, "Siapa yang suruh kalian tinggal di rumah itu?" "Seorang nenek-nenek yang udah tua rentah," jawab Kak Lani. Pemilik warung itu langsung bilang, "Segera pulang ya. Besok pagi kalian sebaiknya cari tempat lain, jangan di situ," kata pemilik warung. Sebenarnya Kak Lani masih ingin bertanya, ada apa dengan rumah itu? Tapi Kak Lani yang teringat Ziza mulai panik dan segera berlari pulang. Dan sesampainya di rumah, Kak Lani melihat ternyata sudah bangun dan dia sedang makan nasi. Di situ Kak Lani heran, dari mana Ziza mendapatkan nasi? Tapi ketika ditanya, Ziza tak menjawab apa-apa. Dia sedang asik menikmati makanannya. Tapi yang membuat Kak Lani seakan mau muntah saat dia mulai mendekati Ziza. Karena ternyata Ziza sedang tidak makan nasi, melainkan sedang makan belatung. Kak Lani dengan refleks membuang makanan itu. Dan seketika Ziza menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Lalu Ziza berkata, "Kutip makananku atau kau akan kusantap." Mendengar ucapan Ziza, Kak Lani sangat ketakutan. Dia merasa ada yang tidak beres dengan Ziza. "Ziza, istighfar Ziza." Tapi Ziza tetap saja menatapnya seakan hendak menelan Kak Lani. Rambut Ziza seketika berubah menjadi putih dan tangannya terlihat keriput. Kak Lani segera berdiri dan hendak berlari. Tapi tiba-tiba Ziza berkata, "Sekali saja kau melangkah, akan kupatahkan kakimu." Mendengar ancaman Ziza, Kak Lani berhenti melangkah. Dan di saat yang bersamaan, Kak Lani mencium bau bunga melati. Kak Lani di situ sudah mulai gemetaran, tapi dia tak berani menoleh ke arah Ziza karena Kak Lani mendengar gigi Ziza gemelatuk dengan keras seperti sedang memakan tulang. Tapi dia tak berani menoleh ke arah Ziza karena Kak Lani mendengar gigi Ziza gemelatuk dengan keras. Tapi pelan-pelan Kak Lani mendengar langkah Ziza mendekatinya. Lalu Ziza berbisik di telinga Kak Lani, "Mengapa kau ganggu ritualku? Aku menginginkan temanmu. Dia begitu harum dan darahnya begitu segar." Seketika Kak Lani teringat jika Ziza ini memang sedang datang bulan. Kak Lani mau tak mau terpaksa menoleh ke arah Ziza. Tapi ternyata sudah bukan Ziza, melainkan seorang nenek yang menawarkan rumah tadi siang. "Iya, aku yang tinggal di rumah ini bersama dengan kalian." Seketika Kak Lani menoleh ke pojok rumah. Ternyata Ziza masih tertidur dengan posisi seperti saat Kak Lani meninggalkannya pas maghrib. Astagfirullah. Ternyata Ziza belum bangun sedari tadi, batin Kak Lani. Tapi
Samar-samar Kak Lani melihat ada darah yang keluar dari hidung Ziza. Begitu juga dengan celana Ziza yang ada noda darah. Di situ Kak Lani memberanikan diri untuk membangunkan Ziza. Meskipun nenek itu tetap menatap tajam padanya. Ziza bangun, Ziza bangun. Tapi Ziza tak juga bangun. Dia tak akan bangun malam ini karena dia sudah makan nasi kebuliku. Aku hanya menginginkan darahnya karena aku sudah lama tak menghisap darah, kata nenek itu. Siapa nenek sebenarnya? Tanya Kak Lani dengan tubuh gemetaran. Aku Nek Narsi. Aku tengah mempelajari ilmu hitam karena aku ingin membalaskan semua rasa sakitku pada orang-orang. Tapi Nek, kenapa harus kami? Kami ini orang jauh. Tolong kasihani kami Nek. Tolong biarkan kami pergi, pinta Kak Lani. Justru karena kalian orang jauh, makanya aku mau. Karena warga sini sudah pada mengenalku. Sebaiknya kau diam saja. Setelah aku menyelesaikan ritualku, aku akan membiarkan kalian pergi. Tidak Nek, jangan kami Nek. Orang tua kami masih menunggu kami di kampung halaman, kata Kak Lani mulai menangis. Kau sebaiknya dudukkan saja kawanmu, biar aku isap darahnya. Setelah itu kalian boleh pergi. Aku akan memberikan kalian jimat jika kalian mau. Dan jimat itu akan membuat kalian nampak cantik jika ritualku ini berhasil, kata nenek itu. Tidak Nek, aku tak mau. Aku mau pergi dengan temanku. Seketika nenek Narsi mencekik leher Kak Lani sehingga Kak Lani tak bisa bernapas. Dan saat Kak Lani sedang meronta, Nek Narsi membenturkan kepala Kak Lani di dinding. Dan Kak Lani tak sadarkan diri lagi. Setelah Kak Lani sadar, rupanya sudah banyak orang berkerumun. Dan di situ juga ada Ziza yang sedang menangis. Kak Lani yang melihat Ziza baik-baik saja segera memeluknya. Dia sangat bersyukur Ziza tak kenapa-kenapa. Dan Kak Lani sontak kaget karena melihat baju Ziza penuh dengan lumpur. Setelah agak baikan, di situ Ziza bercerita bahwa setelah dia terbangun, dia tidak melihat Kak Lani. Di situ Ziza mulai ketakutan, sehingga Ziza segera berlari keluar rumah. Dan saat melihat ke arah rawa, Ziza melihat Kak Lani sedang berjalan di pinggir rawa. Seketika Ziza memanggil Kak Lani. Tapi Kak Lani tetap berjalan seakan tak mendengar teriakan Ziza, sehingga Ziza berlari mengejarnya. Tapi ketika Ziza sudah semakin dekat, Kak Lani semakin mempercepat langkahnya. Hingga tak terasa Ziza hampir tiba di pinggir rawa. Tapi setelah Ziza di pinggir rawa, sosok Lani tiba-tiba menghilang. Di situ Ziza mulai khawatir sekaligus takut. Tapi sesaat Ziza merasa ada yang mengendus-ngendus di belakangnya. Dan saat Ziza hendak berbalik, seperti ada sosok yang mendorongnya ke dalam rawa. Untunglah rawa itu tidak terlalu dalam. Tapi saat di dalam rawa, Ziza merasa ada yang menenggelamkannya. Sehingga
Sisa berusaha untuk cepat-cepat naik ke darat. Dan betapa kagetnya Sisa karena Sisa merasa darah datang bulannya begitu banyak keluar, seperti kayak ngucur gitu. Sisa yang kaget segera berlari kembali ke rumah. Dan dari kejauhan Sisa melihat Lani masuk ke dalam rumah. Dan di situ Sisa bingung kenapa Lani tiba-tiba ada di rumah itu, padahal barusan dia ada di pinggir rawa. Tapi tanpa pikir panjang, Sisa segera berlari ke arah rumah. Dan saat sudah mendekati rumah, nenek yang tadi siang muncul. Dia menyerahkan sebungkus nasi. Dan nenek itu bilang bahwa, "Nak, makanlah, kau kan sedang lapar. Makanlah dulu sebelum kau masuk ke dalam rumah. Temanmu yang di dalam juga sedang makan. Sebaiknya kau makan di sini saja, karena di dalam sedang gelap." Nah, saat itu Sisa yang merasa juga sangat kelaparan, tanpa menunggu lama segera menyantap nasi itu. Tapi seketika ketika dia menyantap nasi itu, dia merasa bahwa nasi itu seperti sedang tidak menyantap nasi, melainkan sedang menyantap ular. Seketika Sisa terfikir tentang Lani. Dia segera masuk ke dalam rumah. Di situ Sisa melihat Lani sedang duduk sambil menyembah sesuatu, seperti sedang memohon ampun kepada seseorang, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi Sisa tidak melihat siapa-siapa. Dan seketika Sisa melihat Lani membenturkan kepalanya ke dinding. Dan seketika itu juga Kak Lani tumbang. Sisa yang saat itu sudah mulai lemas juga dan penglihatannya sudah mulai kunang-kunang. Tapi dia mengumpulkan segenap tenaganya untuk berteriak meminta tolong kepada warga. Dan seketika itu Sisa pun tak sadarkan diri. Beruntungnya saat Sisa tersadar, sudah banyak warga yang mengerumuninya dan segera membawa mereka berdua ke sebuah warung. Nah, mendengar cerita Sisa, Kak Lani pun semakin bingung karena jelas-jelas dia melihat Sisa di rumah itu. Tapi kata Sisa, hanya Lani yang di rumah itu. Dan malam itu juga Kak Lani dan Sisa memutuskan untuk tinggal di rumah pemilik warung itu. Dan di situ pemilik warung itu bercerita bahwa sebenarnya rumah yang kalian tempati itu adalah rumah yang pernah dihuni oleh sepasang suami istri dan seorang anak gadisnya. Suatu malam, ada beberapa anak muda di kampung sini yang sedang mabuk. Dan dalam keadaan mabuk, mereka mendatangi rumah itu dan mendapati penghuni rumah itu sedang tertidur. Saat hendak merampok rumah itu, para pemuda itu juga terpana dengan kecantikan dari gadis itu. Dan dalam keadaan mabuk, mereka lalu memperkaos gadis itu. Dan di saat itu, orang tua gadis itu bangun dan hendak menolong. Tapi naas, gadis dan ayahnya meninggoy di tangan para pemuda bejat itu. Beruntung ibu gadis itu selamat. Tapi sayang, karena keluarga itu hanya pendatang, dan pemuda itu anak dari orang terpandang di kampung ini, sehingga dia hanya dihukum beberapa tahun saja.
dan para tersangka lain pun melarikan diri entah kemana. Dan para tersangka lain bahkan tak dihukum sama sekali. Dan di situ ibu gadis yang bernama Nek Narsi sangat sedih sehingga dia meninggalkan kampung. Tapi anehnya, menurut warga, mereka seringkali melihat Nek Narsi di sekitar rumahnya, tapi dengan penampilan yang sangat menyeramkan. Dan anehnya lagi, para pemuda yang pernah memperkaos gadisnya mengalami kemalangan satu persatu. Dan dari beberapa kesaksian warga, mereka sering melihat penampakan makhluk halus di rumah itu. Bahkan penampakan gadis yang meninggoy itu seringkali menampakkan diri pada warga, sehingga warga menganggap rumah itu sebagai rumah angker. Karena beberapa anak gadis mengaku malamnya tidur di rumahnya, tahu-taunya ketika pagi tiba mereka sudah ada di rumah itu. Dan mereka juga berkata bahwa di rumah itu masih ada Nek Narsi. Nah, setelah mendengar itu, seketika bulu kuduk Kak Lani dan Ziza merinding. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka alami itu benar-benar nyata. Alhamdulillahnya, setelah mengalami peristiwa yang sangat menyeramkan itu, Kak Lani dan Ziza keterima kerja di kabupaten itu juga. Tapi baru setahun mereka di situ, Kak Lani pun resign karena Ziza telah meninggal dunia. Ziza dan Kak Lani pun akhirnya memilih untuk resign dan balik ke Sumatera. Itulah kisah dari Kak Lani. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bahwasanya kita jangan terlalu cepat percaya pada orang. Dan di situ dari pelajaran Nek Narsi kita belajar bahwa keadilan itu betul-betul harus ditegakkan. Karena ketika keadilan itu tidak ditegakkan, akan ada hati yang terluka. Dan ketika ada hati yang terluka, bisa-bisa dia bertindak nekat. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.